Dan nanti antum akan lihat di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram tidak ada kotak kayak gitu. Ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa demikian? Mubarak, berberkah tempat tersebut. Wa hiya bainal farth wad dam, di antara darah dan juga kotoran. Maksudnya tepat di tengah-tengah. Inda naqratil Arab al-'asam. Falamma bayyana lahu sya'nahu wa dalla ala mawdi'iha, ketika dia telah mendapati info, ini bukan suatu hal yang remeh, 3 kali berturut-turut dengan mimpi yang saling bersambung, memerintahkan dengan perintah yang sama, ditunjukkan di tempat-tempatnya. Wa arafa anahu qad sadaqa, maka beliau mengatakan ini adalah kabar yang benar. Gada, maka beliau pun pergi bimi'walihi wa ma'ahu ibnuhu al-Harith. Beliau pergi bersama anak yang paling tua yang bernama Harith. Laisa lahu yawma idzin waladun ghairuhu, dan ketika itu beliau tidak punya anak kecuali satu saja, Al-Harith, pakdenya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hafara fiha, maka beliau pun mulai memacul, mencangkul dengan cangkul tersebut. Falamma bada li Abdul Muttalib at-tay kabbara, ketika beliau memacul, beliau mendapati ada suara yang keras seperti pukulan yang mengenai batu. Beliau sisihkan bebatuan atau pasir-pasir yang lembut tersebut. Kemudian ketika beliau pacul, ternyata itu adalah bangunan yang biasa digunakan untuk menahan air yang ada di sisi sumur. Orang Arab bilang namanya tay. Kalau kita apa? Bis. Iya, bis ya. Kabbara, Abdul Muttalib bertakbir, Allahu Akbar. Apa agamanya? Islam? Musyrik. Abdul Muttalib melakukan kesyirikan. Kita lihat kesyirikannya seperti apa? Dengerin. Fa'arafat Quraisy annahu qad adraka hajatah. Ketika Abdul Muttalib bertakbir Allahu Akbar, orang-orang Quraisy mendengarkan takbirnya. Ada apa? Abdul Muttalib bertakbir. Oh, ternyata yang awalnya dicemooh, ngapain kau bobo pacul? Sudah tahu padang pasir kok bobo pacul, mau apa? Tujuanmu apa? Aku cari sumur. Diketawain. Kau mau buat sumur, jangankan padang pasir, kita di Drian aja ada orang bawa pacul. Ngapain bikin sumur? Diketawain sama orang sini. Di sini di sini terkenal daerah yang sulit padanya air. Kalau mau bikin sumur 100 meter, ya kan gitu. Apalagi Arab Saudi. Tapi ketika beliau bertakbir, orang-orang Quraisy pun mendengar bahwasanya Abdul Muttalib mendapatkan apa yang dia inginkan. Faqamu ilaihi faqalu, orang-orang yang ada di sekitaran Ka'bah ketika itu langsung bangkit menuju Abdul Muttalib mengatakan, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, innaha bi'run abina, bi'ru abina Ismaila. Hai Abdul Muttalib, ini adalah bi'r. Bi'r itu artinya sumur, sumur bapak kita yaitu Ismail alaihissalam. Mereka tahu moyang mereka adalah Ismail. Wa inna lana fiha haqqan, karena itu adalah sumur bapak kita Ismail, maka kita pun punya hak atas sumur tersebut. Fa asyrikna ma'aka fiha, karena itu kita harus berserikat tentang sumur tersebut. Qala ma ana bifa'il, kata beliau, tidak, saya tidak akan melakukannya. Inna hadzal amra qad khusistu bihi dunakum, dia katakan sungguh perkara ini adalah perkara yang Allah khususkan buat saya, kalian tidak. Faqalu lahu, maka mereka mengatakan, fansifna, hendaknya kau berbuat adil kepada kami. Fa inna ghairu tarikika hatta nukhasimaka fiha, kita tidak akan meninggalkan engkau dengan sumur tersebut sampai kita berselisih, sampai kita bersengketa, sampai kita adakan perundingan terlebih dahulu, baru kau bisa mengaku-ngaku
itu adalah sumurmu. Qala faj'alu baini wa bainakum min man syi'tum uhakimukum fi ilaihi. Kata Abdul Muttalib, faj'alu, kalau begitu silakan jadikan baini wa bainakum, antara aku dengan kalian, man syi'tum, siapa orang yang kalian suka, uhakimukum ilaihi, yang kalian jadikan hakim atas persengketaan ini. Silakan siapa yang kalian jadikan, orang yang akan kalian jadikan sebagai hakim atas perkara yang sedang kita ributkan ini, saya akan menuruti kalian. Qalu, mereka katakan, kahinatun, ada seorang wanita dukun Bani Sa'din yang dia tinggal di Bani Sa'd, Hudzaim, namanya Hudzaim, tukang sihir pada zaman-zaman jahiliyah itu lebih didominasi oleh perempuan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan aku berlindung dari kejelekan naffatsat. Naffatsat apa? Sahirat, sawahir, para tukang-tukang sihir dari jenis perempuan. Kenapa disebut naffatsat? Perempuan-perempuan tukang sihir yang biasa meniupkan sihirnya di buhul-buhul, karena dominan orang-orang jahiliyah itu tukang sihirnya apa? Perempuan. Indonesia laki perempuan? Perempuan juga. Apa buktinya? Nggak ada Pak Lampir. Yang ada apa? Mak Lampir. Perempuan laki-laki. Perempuan. Cuman sekarang banyak laki-laki ya, Masya Allah. Qala na'am. Lihat Abdul Muttalib, ya sudahlah, ayo berhukum kepada dukun. Ini perbuatan siapa? Muslim atau bukan? Musyrik. Wa kanat bi asyrafis Syam. Perempuan ini dikenal sebagai wanita yang mulia di sisi mereka, karena orang-orang jahiliyah menganggap dukun itu adalah hakim. Karena itu mereka dianggap sebagai orang-orang yang mulia. Iya dan billah. Faraqiba Abdul Muttalib wa ma'ahu nafar min Bani Abd Manaf. Maka Abdul Muttalib berangkat dan juga beberapa orang dari Bani Abd Manaf. Wa raqiba min kulli qabilatin min Quraisy nafar. Demikian pula orang-orang Quraisy dengan beberapa Abdul Muttalib dengan saudaranya dari kalangan keturunan Abdul Manaf. Orang-orang Quraisy juga bawa pasukan, beberapa orang dari keluarga mereka. Wal ardu idzaka mafawiz, tanah ketika itu mafawiz. Mafawiz itu sahara, tandus, musim panas. Fa kharaju hatta idza kanu bi ba'di tilkal mafawiz, maka mereka keluar dari Mekah menuju Syam. Ketika mereka sudah di tengah gurun padang pasir, bainal Hijaz wa Syam, antara Hijaz dengan Syam, Madinah dengan Syam. Faniya ma'u Abdul Muttalib wa ashabihi. Di tengah perjalanan yang mereka tempuh, ternyata Abdul Muttalib kehabisan air, dan ternyata orang-orang yang ikut di dalam rombongannya kehabisan air. Fawama'u, mereka pun kehausan. Hatta iqanu bil halakah, bahkan kehausan ini sampai-sampai menjadikan mereka yakin bahwasanya kita pasti binasa kalau nggak dapat air. Fastaqau man ma'ahu min qabail Quraisy fa'abu alaihim. Akhirnya rombongan Abdul Muttalib meminta kepada orang-orang Quraisy untuk berbagi air. Ternyata orang-orang Quraisy tidak mau memberikan kepada Abdul Muttalib. Bakhil, beda dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sedekahnya apa? Ingat nggak peristiwa perang Abrahah? Apa? Sedekahnya apa? Hah? Sedekahnya apa? Hah? Memberikan apa? Daging untuk manusia dan juga binatang buas. Saking royalnya, saking lomonya beliau. Jangankan manusia, binatang buas pun mendapatkan sedekah dari Abdul Muttalib. Wa qalu inna bimafawiz atau inna bimafazah. Mereka mengatakan sungguh kita ini berada di gurun. Jadi maaf-maaf saja. Kalau di rumah boleh saya kasih air, tapi kita kan sedang di tengah-tengah gurun. Wa nanu nakhsha ala anfusina, kita khawatir terhadap jiwa-jiwa kami. Mithla ma asabakum, kita takut akan tertimpa sesuatu yang telah menimpa kalian. Kehabisan air, saya kasih kan habis airnya, repot kami.
Falamma ra'a Abdul Muttalib ma sana'al qaum, ketika Abdul Muttalib melihat perbuatan mereka, wa ma yatakhawaf ala nafsihi wa ashabihi, dan memandang apa yang terjadi pada keluarganya atau terjadi pada diri dan juga teman-temannya, khawatir akan binasa. Qala wa madza tarawun, Abdul Muttalib mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana pendapat kalian? Qala ma ra'yuna illa tabi'a li ra'yik, pendapat kami wahai Abdul Muttalib adalah mengikuti pendapatmu. Engkau adalah sayyid kami, karena itu kami ikuti apa yang kau inginkan. Famurna bima syi'ta, silahkan perintahkan kami sesuai yang kau inginkan. Qala fa inni ara ayahfira kullu rajulin minkum hafratah li nafsihi, pendapatku karena air kita sudah habis, perjalanan masih jauh, kembali pun jauh, sepertinya tidak ada jalan bagi kita kecuali hendaknya masing-masing kita menggali lubang kuburannya sendiri-sendiri. Bima bikumil an minal quwwah, mumpung kalian masih punya kekuatan. Fakullama mata rajulun dafa'ahu ashabuhu fi hafratihi thumma warawa, kata beliau, nanti kalau ada salah seorang di antara kita mati kehausan, gampang, nggak usah lagi macul, tempatnya sudah tersedia. Sampai seperti itu keadaannya. Jatuh, kita uruk, nggak usah lagi kita pacul-pacul. Hatta yakuna akhirukum rajulan wahidan, dan itu akan terus berlangsung sampai tinggal satu di antara kita. Fa dai'atu rajulin wahidin aisaru min dai'ati raqbin jami'an, karena menelantarkan satu mayit itu lebih ringan dibandingkan dengan menelantarkan sekian banyak mayit di antara kita. Lah kalau kita terbunuh, kalau kita mati karena kehausan, satu, dua, belum sempat gali lubang, kan jadi bangkai kita, dimakan binatang buas, menyia-nyiakan diri kita sendiri. Mending kita bikin lubang aja sudah. Qalu ni'ma ma umirta bih, ini pendapat yang paling baik yang kau perintahkan kepada kami. Faqama kullu wahid minhum fahafara hafrata, mulai mereka memacul satu persatu untuk dirinya sendiri. Bisa dibayangkan nggak? Antum macul buat antum, gimana rasanya? Hah? Antum macul tanah buat antum. Setelah dipacul, taruh kulkas di sini. Nih, taruh lemari baju di sini. Punya pikiran kayak gitu. Yang dipikirkan apa? Taubat. Thumma qa'adu yantadhiruna al-maut 'atshan. Akhirnya mereka duduk di sisi lubang-lubang mereka dalam keadaan mereka kehausan, menanti datangnya maut. Nggak mati-mati juga. Thumma inna Abdul Muttalib qala li ashabihi, akhirnya Abdul Muttalib berkata kepada teman-temannya, wallah inna ilqa'ana bi aydina hakadha lil maut, la nadrib fil ardi wa la nabtaghi li anfusina li ajzin fa'asa Allah ay yarzuqana ma'an bi ba'dil bilad. Apa yang kita dapati dari diri-diri kita ini, menanti datangnya maut sepertinya tidak ada manfaatnya. Kita tidak berjalan, kita tidak berupaya untuk mencari sesuatu untuk diri-diri kita berupa manfaat. Kita cari air, mending kita cari air aja. Fa'asallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqana, dia memberikan rizki kepada kita, ma'an, air, di ba'dil bilad, di tempat selain ini. Ayo bangkit, jangan menanti kematian. Ini pendapat beliau yang kedua. Irtahalu, ayo berangkat. Fartahalu hatta idza faragu, maka mereka berangkat, satu, dua, tiga. Ketika mereka sudah saling berangkat satu dengan yang lain, wa man ma'ah min qabaili Quraisy yanzuruna ilaihi ma hum fa'ilun, sementara orang-orang Quraisy menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh rombongannya Abdul Muttalib. Satu, dua, tiga, bagaimana mereka mencari air. Taqaddama Abdul Muttalib, terakhir Abdul Muttalib bangkit, ila rahilatih, bangkit naik kepada untanya, farakibaha, kemudian beliau acu untanya. Falamman ba'athat bihi infajarat min tahti khuffiha, ketika Abdul Muttalib beliau
mengangkat untanya, tiba-tiba keluar air dari khufnya. Yang keluar adalah ainun min ma'i adab, air yang keluar, mata air yang keluar dari kakinya. Keluar airnya, air yang segar. Fakabbara Abdul Muttalib, ketika beliau mendapati, loh, ada air di kaki untanya. Ketika beliau mengangkat kakinya atau mengangkat kaki unta siap berjalan, tiba-tiba kelihatan sesuatu yang basah, keluar air, didekati air yang segar. Fakabbara Abdul Muttalib wa kabbara ashabuhu, maka Abdul Muttalib pun bertakbir dan teman-temannya ikut bertakbir. Thumma nazala, kemudian turun daripada pelananya. Fasharaba wa syariba ashabuhu, kemudian beliau ruas-ruaskan ke kiri, ke kanan, supaya tempatnya semakin lapang, supaya terpisah mana pasir dengan air yang segar. Kemudian ketika sudah mulai jernih, beliau ambil air tersebut, beliau minum, ternyata segar airnya. Maka beliau ambil air tersebut, kemudian teman-temannya pun kembali ngumpul, minum dan memasukkan ke dalam tempat-tempat air mereka. Wastaqaw hatta mala'u asqiyatahum, mereka minum, kemudian mereka isi perbekalan mereka sampai mereka kenyang dan penuh tempat-tempat air mereka. Thumma da'al qabaila min Quraisy faqal, kemudian Abdul Muttalib ketika melihat ada kejadian yang menakjubkan, sementara beliau sudah kenyang dengan air, teman-temannya pun kenyang dengan air, persediaan air mereka penuhi dengan air-air tersebut, maka Abdul Muttalib memanggil teman-temannya dari Quraisy, halum ilal ma'i faqad saqana Allah, kemarilah kemari, aku mendapatkan air, ayo minum sini, kemudian penuhi tempat-tempat air kalian. Fashrabu wasqu wastaqu, kemudian minumlah kalian, penuhilah tempat-tempat minum kalian. Faja demi Allah, siapa yang mengucapkan ini? Orang Quraisy, Muslim, kafir, musyrik, tapi kenal Allah. Wallahi, demi Allah, semata-mata seorang mengatakan Allah adalah Tuhan, itu belum cukup menjadikan dia sebagai Muslim. Wallahi qudiya laka alaina ya Abdul Muttalib, demi Allah, hai Abdul Muttalib, telah ditetapkan perkara ini untuk engkau, hai Abdul Muttalib. Wallahi la nukhasimuka fi Zamzam abadan, demi Allah kita tidak akan menyelisihi engkau tentang air Zamzam lagi selama-lamanya. Itu Zamzam milik engkau. Innal ladzi saqaka hadzal ma'a bi hadzal falati lahu alladzi saqaka Zamzam, yang memberikan air di tengah padang pasir ini adalah yang telah memberikan air Zamzam di dekat Ka'bah itu. Allah yang memberikan untukmu. Kan itu, farji', yuk kita kembali. Ila siqayatika rasyidan, yuk kita kembali ke Mekah. Kemudian keputusan sudah kita putuskan bahwasanya Zamzam itu milik engkau, bukan milik kita. Faraja'a wa raja'u ma'ahu, maka Abdul Muttalib pun kembali, demikian pula orang-orang Quraisy kembali. Walam yasiru ilal kahina, mereka enggak sampai Syam, belum sempat ketemu dukun. Wa khallau bainahu wa bainaha, akhirnya mereka kembali, belum sempat ketemu dukun karena sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah keluarkan mata air di telapak kaki unta yang ditunggangi oleh siapa? Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sejarah tentang sumur Zamzam. Nah, kemudian kita lanjutkan permasalahan puasa. Tulisan yang ditulis oleh Syekhul Imam Abu Abdullah Muhammad Al-Imam hafizahullah ta'ala sampai aswal al-khamis. Soal yang pertama, hal warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam du'a khasun biqaulihi man ra'al hilal,
apakah ada sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam doa khusus bagi orang yang melihat hilal? Wa hal yajuz? Yang pertama pertanyaannya, apa doa orang yang melihat hilal? Yang kedua, wa hal yajuz liman sami'a khabarul hilal an yad'u bihi wa lam yara hilal? Kemudian ketika ada orang dengar informasi baik lewat internet atau radio bahwasanya telah ditetapkan dilihat padanya hilal, apakah boleh orang yang cuma mendengarkan informasi, mendapatkan informasi telah dilihat hilal, dia membaca seperti orang yang melihat hilal? Jadi pertanyaannya dua, apa doanya? Kemudian ketika orang mendengarkan kabar telah dilihat hilal, apakah dia disyariatkan untuk berdoa juga? Al-jawab, jawabannya, qad waradat ahadithu an iddatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah ada banyak hadis dari para sahabat radhiyallahu taala anhum fi dzalik, tentang hal tersebut. Ahsanuha wa asahhuha, yang paling terbaik lagi sahih, hadits Talha ibn Ubaidillah, adalah hadis Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a hilala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melihat hilal beliau akan katakan Allahumma ahillahu alaina, ya Allah hilal ini atas kami, bil Yaman, kalau beliau menukilkan bil Yaman, dalam lafaz yang lain dikatakan bil aman, dengan aman, wal iman, dengan penuh keimanan, wassalam, dengan penuh keselamatan, wal Islam, dengan Islam, Rabbi wa Rabbak, Rabbi wa Rabbuka Allah, hai hilal, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ini doanya, Allahumma ahillahu alaina, ya Allah bulan baru yaitu hilal sabit alaina, atas kami, datangkanlah dengan aman, dengan keimanan yang sempurna, dengan keselamatan, dengan keislaman yang baik, wahai hilal, Rabbi wa Rabbukumullah, aku dan engkau Tuhannya adalah Allah. Qala al-Uqayli fi ad-du'atha ba'da ikhraj hadha al-hadith. Al-Imam Al-Uqayli menyebutkan dalam kitab Du'atha, setelah beliau menyebutkan hadis ini, wa fi ad-du'a li ru'yatil hilal ahaditsu, kata beliau, doa untuk melihat hilal itu banyak hadisnya. Kana hadza aslahuha isnadan, akan tapi sepertinya pendapatku ini adalah hadis yang paling terbaik sanadnya. Kulluha layyinatul asanid, adapun yang lainnya sanad-sanadnya layyin itu terlalu rapuh, dhaif maksudnya. Wal haditsu, adapun hadis yang aku bawakan, kata penulis, hasanahul albani fi silsilah, telah dihasankan oleh Syekh Nasir Albani dalam kitabnya Silsilah Jildur Rabi', jilid yang keempat, safhah 21 wa 400, halaman 421. Afadal hadithu, kembali kepada ucapan Syekh Al-Imam, hadis ini memberikan faedah buat kita, syar'iyyatu hadzal du'a, disyariatkan untuk berdoa dengan doa ini. Hafalin ya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salami wal islami Rabbi wa Rabbukumullah. Hadis ini memberikan faedah buat kita bahwasanya disyariatkan seorang untuk berdoa dengan doa ini ketika ru'yatu bizughil hilal fi awal syahr, ketika nampak hilal di awal bulan. Doanya kayak gini. Jawaban yang kedua, wa yushra'u liman sami'a bi ru'yatil hilal wa yamna'uhu mani'un min ru'yati an yad'a bi hadzal du'a. Disyariatkan bagi orang yang mendengarkan informasi telah dilihat hilal untuk ikut doa seperti ini. Yang melihat, yang mendengar pun disyariatkan untuk berdoa dengan doa seperti ini. Yang nggak lihat, yang nggak dengar, nggak disyariatkan untuk doa seperti doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini pendapat beliau. Meskipun ada pendapat yang lain, yang pendapat zahiriyah, dan ini pendapat yang kuat juga. Syaratnya apa? Man ra'a al-hilal, siapa yang melihat hilal. Jadi melihat
dia melihat langsung. Tapi ada juga yang mengatakan melihat itu nggak mesti dengan mata. Afalam yanzuru misalnya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berjalan di atas muka bumi kemudian mereka lihat? Lihat apa? Lihat bagaimana Allah memperlakukan kepada orang-orang zalim sebelum kalian. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, lihat bagaimana mereka. Lihatnya dengan apa? Bukan dengan mata, tapi dengan apa? Dengan telinga. Dengan mata membaca, dengan telinga mendengar. Itu cukup dikatakan melihat. Jadi boleh doa bagi orang yang mendengarkan info. As-su'alus sadis, soal yang keenam, ma huwa yaumus syak? Di sisi mereka para ulama fikih ada dikatakan hari yang meragu. Wa ma hukmu shaum? Wa ma hukmu shaumihi? Lantas apa hukum hari yang ragu? Ini Sya'ban atau Ramadan? Tanggal 30 atau sudah tanggal 1? Besok 30 atau sudah 1? Sekarang 29. Kemungkinan besok tanggal 1 atau ada kemungkinan besok tanggal 30. Maka tanggal 29, tanggal 30 itu hari syak. Apakah boleh puasa? Al-jawab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yauma syak, siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa haditsun sahih, hadis yang sahih. Wa sahha an Ibnu Umar, dan telah sah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, annahu qala law sumtu sannata kullaha, kalau aku berpuasa sepanjang tahun, laftartul yawma alladhi yashukku fi, niscaya aku akan membatalkan satu hari, yaitu hari di mana terjadinya padanya keraguan, nggak jelas 30 atau tanggal 1 Ramadan, nggak jelas, itu hari syak namanya. Wa muradu bi iftari yaum min Ramadan bi'tibari anhu yaum syak, maksud beliau adalah iftar dari hari pada bulan Ramadan di awalnya ketika manusia ragu ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, nggak jelas, maka disebut hari yang syak. Wal yaumul ladzi la yadri ahwa min Ramadan am min Sya'ban, hari yang manusia nggak jelas untuk menetapkan ini 30 Sya'ban atau sudah masuk 1 Ramadan, nggak jelas, nggak kelihatan, hilang, maka disebut dengan hari syak dan diharamkan baginya untuk berpuasa. Kemudian di sini pertanyaan yang ketujuh, kaifa takunu niyyah, permasalahan niat di bulan Ramadan. Wal takfi niyatul wahidatu li syahri Ramadan bi akmalih am la budda li kulli lailatin min niyyah, apakah niat itu cukup satu, ya Allah saya niat puasa 1 bulan full, atau setiap malam dia wajib untuk mengulang niatnya, ya Allah saya puasa besok malam, ya Allah saya puasa besok, diniatkan lagi, tajdid, pembaharuan niat. Satu cukup atau harus setiap malam? Al-jawab, kata beliau, yajib ala man farada alaihi siyam ramadhana ayabita niyyah minal lail, wajib bagi seorang yang diwajibkan padanya puasa Ramadan untuk menginapkan niat berpuasa Ramadan semenjak malam. Besok Ramadan, maka sekarang wajib meniatkan besok Ramadan, besok puasa, ini wajib. Liqaulihi Rasul, berdasarkan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, man lam yajma' ala siyam minal lail fala siyamalah, beliau mengatakan man lam yajma' ala siyam, siapa yang tidak mengkompromikan antara siam puasa dengan niat minal lail dari waktu malam, fala siyamalah, maka tidak dianggap sebagai puasa. Dalam lafaz yang lain dikatakan man lam yabit, siapa yang tidak meniatkan ketika malam sebelum tidurnya, minal lail fala siyamalah, maka dia tidak mendapatkan pahala puasa. Hadisnya sahih ya. Wa qad nassa 'ala al-ijma'i 'ala tabyitin niyyati jam'un min ahli al-'ilm, bahkan para ulama ada juga di antara mereka yang menukilkan adanya kesepakatan wajibnya meniatkan puasa ketika malam
sebelum Ramadan. Minhum Ibnul Mundhir, di antara Imam Ibnul Mundhir fil Ijma' dalam kitabnya Ijma' safhah 33 wa 100 halaman 133. Qala wa ajma'a ahlul ilmi ala annahum man nawa siyam kull laylah min layali syahri Ramadan wa sama anna sawmahu tam. Sepakat para ulama bahwasanya siapa yang meniatkan puasa setiap malam pada malam-malam Ramadan, maka puasanya adalah puasa yang sempurna. Ini ijma'nya siapa? Ijma'nya Ibnul Mundhir. Wa nassa alaihi Ibnu Hazm fil Muhalla jildu sadis safhah 60 wa 100 wal Mawardi fil Hawi safhah jild الثالث صفحة 97 و300 وابن قدامة في المغني جلد الثالث صفحة 22. Kata beliau, Imam Ibnu Hazm mengutip dalam kitabnya Al-Muhalla atau Muhalla jilid yang ke-6 halaman 160. Demikian pula Imam Al-Marudi atau Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi jilid yang ketiga halaman 397. Demikian pula Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni jilid yang ketiga halaman 22. Mereka menukilkan akan ijma' wajibnya meniatkan puasa sebelum atau semalam sebelum berpuasa. Wajibnya meniatkan puasa ketika malam sebelum berpuasa Ramadan. Ini wajib dan ijma' kata beliau. Wa amma hal takfi niyatun wahidah, adapun permasalahan apakah niat satu itu cukup untuk satu bulan, fa hadhi mas'alatun mukhtalifun fiha. Kata Syekh Muhammad bahwasanya ini adalah permasalahan yang kaum muslimin, para ulama pun silang pendapat di dalamnya. Faman qail takfi, di antara mereka ada yang mengatakan cukup satu niat untuk sebulan. Wa man qail la takfi, ada yang mengatakan juga enggak cukup, harus setiap malam dia katakan, dia niatkan besok puasa, malam lagi besok puasa, datang malam lagi besok puasa. Yang satu mengatakan cukup satu untuk semuanya. Sekarang mana yang paling tepat? Wa jumhurul ulama'i fil jumlah yaqulun, adapun jumhur apa jumhur? Keumuman, mayoritas para ulama fikih secara kesimpulannya kata beliau, mereka mengatakan la budda min tajdidin niyyah lisiyami fi kulli lailah wa huwal ahwat. Wajib atau kudu kata beliau, la budda harus mengulang niat, memperbaharui niat untuk berpuasa Ramadan pada setiap malam. Ini pendapat jumhur. Wa huwal ahwat, ini lebih ahwat. Apa arti ahwat? Bukan perempuan. Kalau akhwat itu pakai kha dan ta, ini pakai ha dan ta. Ahwat. Apa arti ahwat? Berhati-hati. Sama ya, akhwat juga hati-hati, antumnya berhati-hati sama akhwat. Wa qad nasa ba'du ahli al-ilm ala anna tahdid an-niyyah kull lailatin min Ramadan yatimu bidzalika as-shaum. Bahkan sebagian para ulama pun mengatakan bahwasanya mengulang niat, memperbaharui niat ketika malam pada bulan Ramadan itu menunjukkan akan kesempurnaan puasa selama sebulan. Wa minhum Ibnul Mundhir, di antara mereka adalah Ibnul Mundhir. Wa man azima an yasumu syahra kullah wa baqi ala hadhihi al-azimah la yajib alaihi tajdid an-niyyah kull lailah wallahu a'lam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, siapa yang berniat kemudian muncul niatan tersebut dengan tekad, beda ya. Niyah dengan azam beda. Kalau niyah ingin, keinginan. Kalau azam niat yang dikuatkan, beda, tekad. Ulul azmi minar rusul, rasul-rasul yang memiliki tekad yang amat kuat, bukan cuma niat tapi tekad yang amat kuat. Jadi niat yang sudah dibulatkan itu namanya azam. Maka siapa yang berniat kemudian dia tekadkan niatnya bahwasanya dia akan berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia nggak perlu lagi memperbaharui niatnya. Jadi penulis mengikuti pendapat yang mana? Pendapat yang kedua, yang membolehkan niat puasa cukup satu, boleh. Untuk lebih berhati-hati, hendaknya dia setiap malam memperbaharui niat, besok puasa. Tapi siapa yang berniat, ya Allah saya pengen berpuasa Ramadan full
30 hari atau sempurna 1 bulan Ramadan berpuasa, dia tekadkan niatan tersebut, maka cukup. Jelas sampai sini? Paham? Cuman perlu diperhatikan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kecuali orang yang sudah batal. Perempuan di tengah puasa haid, seorang di tengah puasa sakit, terputuskan puasanya. Ketika puasanya terputus, kemudian dia hilang, faktor yang menghalangi dia puasa hilang, yang haid kembali suci, yang sakit kembali sembuh, maka dia wajib mengulangi niatnya. Paham sampai sini? Pokoknya puasa full 1 bulan Ramadan. Hari ke-15 perempuannya, ada seorang perempuan haid misalnya, haidnya cuma 6 hari, maka pada hari yang ke-7 ketika dia suci, dia mengulang lagi niatnya, ya Allah puasa sampai akhir. Demikian. Ini yang lebih selamat kata Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Taib ila huna subhanakallahumma wa bihamdika